pada hari ini kita sangat beruntung. Kita berbicara tentang perdamaian, kita berbicara tentang bagaimana konflik yang muncul di lapangan. Tapi hari ini kita akan berbicara sesuatu yang luar biasa, yang semuanya itu berawal dari sebuah kebijakan dan telah berjalan 18 bulan sekarang ini. Ya, oleh sebab itu tentang meninggalnya lebih dari 600 tenaga kesehatan di Indonesia, yang dimana pendidikannya ini yang luar biasa. Pendidikannya mereka umumnya rata-rata mengalami pendidikan sekitar 6 sampai 7 tahun sekolah untuk mencapai kesiapan menjadi tenaga nakes. Ya, oleh sebab itu pada hari ini kami ingin menghadirkan seseorang yang memang bidang pendidikan kedokteran. Nah ini kekhususannya ini. Beliau mantan dekan, beliau juga berada di pendidikan kedokteran, sehingga kalau bahasa pendidikannya ada pada dapurnya dunia kedokteran, yaitu Ibu Dr. Titi Savitri. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini terima kasih sekali, Bu. Ya, Bu, saya membaca dari berbagai berita di CNN, di FNN asing, saya baca di Financial Times juga, mereka mengatakan judulnya ini, Bu, Indonesian Health System Close to Collapse. Ini gimana, Bu? Aduh, ini ya. Jadi begini, terima kasih Profesor Indra Bastian atas kesempatan yang diberikan. Intinya adalah kesehatan merupakan hak asasi manusia, fundamental human right gitu. Ya. Ini ada di deklarasi human right, ada di deklarasi WHO juga gitu. Jadi setiap manusia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga pemerintah perlu menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan. Ini sudah menjadi agenda SDG juga, Sustainable Development Goals, juga menjadi agenda global WHO salah satunya, yaitu UHC atau Universal Health Coverage. Dan Indonesia sudah merespon ini dengan adanya undang-undang sistem jaminan nasional, lalu mendirikan BPJS, dan saat ini kita merasakan betul bagaimana sistem kesehatan semesta itu sudah berjalan di Indonesia. Artinya siapapun, tidak melihat latar belakang ekonomi maupun latar belakang sosial, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung datang ke puskesmas atau ke rumah sakit dan tidak harus membayar at the point of delivery gitu. Ya. Jadi orang nggak perlu takut. Dulu kan mau ke rumah sakit takut, ya ada uang apa enggak. Sekarang tidak, ya. Jadi ini sudah sangat bagus. Pemerintah menjamin, dan luar biasa Indonesia itu dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta, pemerintah menjamin hak kesehatan setiap warga negara. Nah, ketika terjadi pandemi COVID-19, terjadi peningkatan demand yang luar biasa. Kita melihat setiap hari data-data angka kematian, ya sekarang sudah setiap hari sekitar 1.600, 1.700 dan merupakan tertinggi di dunia, ya bahkan sampai 2.000 per hari. Dan ini terjadi lonjakan demand yang luar biasa terhadap pelayanan kesehatan, sehingga rumah sakit itu menjadi tadi tidak mampu melayani, tidak mampu memberikan hak kepada masyarakat. Ketika masyarakat butuh pelayanan kesehatan, rumah sakit tidak mampu, ya walaupun sudah kita melihat di TV-TV bagaimana dibangun tenda-tenda darurat, ya semua jadi bangsal, UGD jadi bangsal, ya begitu membludaknya pasien yang membutuhkan begitu. Dan saking bertambahnya jumlah pasien, maka pasien yang dalam kondisi ringan atau bahkan juga sedang dari yang mengalami COVID-19 ini kemudian disarankan untuk pulang, dirawat di rumah, isolasi mandiri, atau dirawat di shelter, dan shelter pun juga penuh gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, padahal
dalam kondisi tadi terkena COVID-19, gejala ringan, apalagi sedang, itu memerlukan pemantauan setiap hari. Karena virus COVID-19 ini kalau sudah menyerang masuk ke tubuh manusia, itu apabila terjadi kemenangan virus terhadap sistem tubuh kekebalan manusia, dalam waktu hitungan hari bisa terjadi penurunan yang luar biasa. Bisa terjadi pemberatan penyakit yang luar biasa. Bisa terjadi namanya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Bisa terjadi kegagalan napas dalam hitungan hari. Padahal penyakit-penyakit lain itu butuh waktu. Mungkin bertahun-tahun untuk sampai bisa terjadi kegagalan napas atau sampai terjadi kerusakan paru yang parah. Sedangkan COVID-19 ini hitungannya hari gitu. Sehingga memang perlu pemantauan harian. Nah, di sini yang sering terjadi miss. Ya, sering terjadi miss karena masyarakat juga belum siap gitu. Masyarakat belum siap untuk melakukan secara mandiri gitu ya, melakukan isolasi secara mandiri, apa yang harus dilakukan dan seterusnya, bagaimana keluarganya dan seterusnya. Nah, begitu pula unit pelayanan terkecil itu kan puskesmas dengan jumlah dokter yang terbatas, ya. Kalau di protokol itu disebutkan seharusnya puskesmas itu melakukan pemantauan ke rumah-rumah, begitu. Ini jelas tidak mungkin juga kapasitasnya. Kalau semakin banyak yang isoman kan juga tidak mungkin dokter itu bisa ya coping dengan kebutuhan itu. Dan lalu segera diupayakan ya, kemarin itu kita lihat pemerintah melakukan telemedicine ya, terutama di Jakarta. Kemenkes menyediakan layanan telemedicine ya. Ya, mungkin di Jakarta, di kota-kota besar itu bisa terlaksana. Artinya ada bisa via WA atau lewat aplikasi ya, kontak kepada dokter, kemudian nanti diberikan obat-obatan bahkan diantar ke rumah gitu ya kalau di beberapa ini. Tapi kan tidak di seluruh Indonesia, hanya di tempat-tempat tertentu gitu. Dan juga masyarakat umum belum tentu bisa akses gitu ya. Sehingga kita lihat kondisi yang sangat menyedihkan ya bagi seorang petugas kesehatan melihat masyarakat butuh tapi sistem pelayanan kesehatan tidak mampu melayani. Ini menyedihkan sebetulnya. Saya pribadi sangat sedih melihat pasien harus meninggal di mobil ketika mencari-cari rumah sakit, semua sudah penuh, bahkan meninggal ketika sedang menunggu antri begitu ya. Bahkan juga cari shelter pun juga penuh ya, sehingga lalu muncul swadaya masyarakat, muncul shelter-shelter yang diinisiatif oleh masyarakat. Nah, tetapi sekali lagi shelter ini juga butuh tenaga medis untuk memantau. Nah, ini yang tampaknya kita mungkin kurang antisipatif gitu ya melihat lonjakan seperti ini, sehingga tadi health system close to collapse begitu, Prof. Indra. Jadi kalau begitu Bu ya, ingin saya tanya, Bu, sebetulnya kapasitas kita itu berapa sih Bu untuk kota? Nampaknya ini kan banyak yang di kota. Dan berikutnya pagi tadi Satgas Covid ID sudah mengatakan hati-hati, Covid sudah sampai ke desa-desa. Jadi artinya di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia, Covid juga sudah masuk. Artinya berikutnya, analisa kita berikutnya berarti harus bisa dua, Bu. Yang di kota-kota besar dan yang di daerah-daerah yang emerging ini. Ya, desa pedesaan ini ya. Sebetulnya Bu, saya ingin tanyakan Bu ya, di kota-kota besar itu berapa sih Bu sebetulnya kapasitas kita itu? Selama ini ada nggak hitungannya memang sebetulnya? Kalau angka pasti saya belum punya ya angka pasti, tapi yang jelas memang kalau rumah sakit daerah, rumah sakit kabupaten itu kan merata di setiap kabupaten ada, di setiap ibu kota kabupaten ada. Puskesmas juga merata ya, di setiap kecamatan, di setiap kelurahan ada puskesmas. Nah, memang di kota besar itu punya keuntungan ada rumah sakit swasta.
ya, Ya, ada klinik-klinik swasta. Jadi memang kalau kita lihat statistik, jumlah dokter spesialis maupun dokter umum di kota besar itu jauh lebih banyak dibanding di daerah pedesaan. Bahkan kota besar pun hanya di provinsi-provinsi utama, di Jakarta, di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara. Ya, jadi hanya konsentrasi dokter tuh di kota-kota besar memang. Ya, nah ini pandemi COVID-19 ini memberi tantangan juga bagi kita, menyadarkan kita betapa saat ini terjadi disparitas akses terhadap pelayanan kesehatan. Kenapa disparitas? Yang utama adalah karena tadi distribusi dokter belum merata. Data Kemenkes tahun 2015 itu eh, masih banyak puskesmas yang tidak ada dokternya. Sehingga kalau Kemenkes menyelenggarakan program Nusantara Sehat gitu supaya pengiriman dokter itu ke daerah-daerah terutama ada. Tapi juga ada gula, ada semut ya Prof ya. ya, Kembali lagi ke kota besar sehingga memang terjadi. Jadi kalau toh tanpa pandemi memang kita sudah mengalami disparitas akses itu puluhan tahun gitu, ya, terutama sesudah ini era reformasi, karena pada waktu itu wajib kerja untuk dokter itu dicabut. ya, betul Ya, Bu. kalau dulu kan setiap dokter itu harus ke puskesmas. Nah, sehingga Ya, juga efek dari seperti itu. Nah, dengan pandemi ini tambah lebih berat lagi. ya, Kalau kita lihat data-data terakhir itu positif rate kita 30-40% rata-rata ya, walaupun bervariasi antara 10-40%. Artinya begini, kalau ada 100 orang yang dites, maka 30 positif ya, gitu. Nah, kita tahu kekuatan tes kita. Setiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang kencang tesnya ya, seperti di DKI, ya, ada yang tidak. Nah, sehingga sebetulnya jumlah yang positif tuh jauh lebih banyak dari data yang ada. Hanya memang kemampuan kita mendeteksi itu belum belum ada. Kontak tracing kita masih lemah. Jadi satu positif COVID-19 itu secara teori bisa menyebar ke 30-an orang gitu. Nah, kita nggak punya kontak tracing. Kalau di luar negeri itu bagus kontak tracingnya ya. Misalnya satu orang positif ditemukan di suatu pasar gitu. Nah, semua orang yang di pasar itu ketahuan siapa saja orangnya, alamatnya di mana gitu. Ya, handphonenya nomor berapa, kemudian di trace orang ini dipanggil, dites ya, lalu ditrace juga dia sudah berhubungan dengan siapa aja begitu. Berantai ya. Nah, di kita terus terang tidak ya. Mungkin ada beberapa yang seperti itu beberapa daerah tapi tidak merata. Sehingga kita mungkin banyak kasus yang sebetulnya tidak terdeteksi. Jadi data-data resmi itu seperti puncak gunung es gitu ya. Nah, ini yang eh, mengkhawatirkan juga ya, termasuk tadi mulai muncul data-data di daerah-daerah di pedesaan dan ditambah dengan delta varian. Delta varian ini luar biasa dalam tanda petik kejamnya gitu ya. Dalam kejam, virusnya kejam sekali karena ya, replikasinya cepat, lebih infeksius gitu dan lebih severity, lebih menyebabkan gejala yang lebih berat. Penularannya juga lebih cepat ya. Kalau sebelumnya kan 15 menit lah kita tuh tatap muka dengan orang. Sekarang papasan aja sudah bisa kena begitu katanya. Ya. ya, Nah, ini kan membahayakan juga gitu ya. Melihat situasi seperti ini kita nggak bisa membayangkan kalau tidak segera dilakukan upaya-upaya yang terobosan lah gitu ya. Apalagi tadi kita sudah 1,5 tahun lebih ya, 18 bulan mengalami ini dan para dokter di rumah sakit juga sudah mengalami kelelahan gitu. Ya, baik fisik maupun mental. Begitu Prof. Indra. ya. Jadi Bu, kalau kita lihat dengan kondisi seperti itu sekarang ini, sebagian besar dokter yang meninggal itu hampir sekitar 40 sampai 50% ada di 3 daerah. DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah itu dalam hitungan termasuk DIY. Nah, ini dampaknya apa ini, Bu? Ya, tadi Prof sudah mengatakan bahwa mendidik seorang dokter umum saja, ya paling tidak butuh 7 tahun.
untuk siap pakai, ya, Ya. siap praktek, siap direkrut, gitu. Ya. Apalagi dokter spesialis, Prof. Ya, dokter spesialis masih ditambah lagi pendidikan 3 sampai 4 tahun. Tahu. Apalagi guru besar, Prof. Sekarang juga banyak guru besar. Terus terang, saya sedih sekali gitu ya melihat banyaknya teman sejawat yang berpulang. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah ya karena meninggal dalam keadaan berjuang gitu ya. Mudah-mudahan syahid gitu. Nah, tentu kalau untuk menggantikan segera itu tidak semudah itu gitu kan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Artinya mau di-replace 640 itu dan setiap hari itu selalu ada berita gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi beban rumah sakit. Nah, memang selama ini kita banyak perhatiannya ke kuratif. Kuratif artinya kita menunggu orang yang sakit masuk rumah sakit. Nah, seharusnya kita sekarang mengubah paradigma, kita proaktif mencegah orang ke rumah sakit, gitu. Yaitu pencegahan. Nah, pencegahan ini sebetulnya memerlukan upaya yang masif, gitu. Kita tahu, ya, Sri Mulyani sudah mengatakan berkali-kali, ya, Ibu Menteri Keuangan, dana 193 triliun untuk penanganan COVID sudah ditransfer ke daerah-daerah, gitu. Lalu ada data serapan, ada yang baru 10%, ada yang baru 20% gitu. Tapi secara umum serapan masih rendah. Berkali-kali beliau mengatakan uang itu ada. Nah, berarti kan ini kapasitas daerah, Prof, ya. Kemampuan dinas kesehatan, kemampuan pemerintah daerah. Nah, jadi yang komando ke daerah itu kan adalah dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi Bapak Tito perlu lebih dilibatkan ya. Nah, puskesmas itu ada di setiap kecamatan, ada di setiap kelurahan. Jadi setiap wilayah di Indonesia itu adalah catchment area dari puskesmas. Sehingga kita perlu mendayagunakan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, menambah kapasitas puskesmas, menambah jadi dokter-dokter yang ke sana gitu. Kalau dokter kurang, mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan bisa direkrut. Dan ini semua di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Puskesmas tentu punya data di wilayahnya masing-masing, ya. Ada berapa jumlah penduduknya, wilayah-wilayah mana yang merah, yang oranye. Lalu puskesmas juga yang harus memantau, ya, punya data shelternya siapa aja di situ. Lalu bisa mengirim tenaga ke sana, pemantauan harian. Karena kan yang sudah terkena COVID, apalagi sampai ada gejala ringan sampai sedang, itu harus pemantauan harian. Harus diukur saturasi, ya minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Lah kalau masyarakat kan belum tentu paham juga ya, mengukurnya pakai oximeter belum tentu punya gitu. Ya, padahal begitu saturasi turun, itu harus waspada, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, saturasi di bawah 90 saja, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Saya pernah menemukan tetangga saya sendiri tidak tahu kalau itu COVID. Ya, taunya karena nafsu makan berkurang. Tiba-tiba saturasi turun sampai 65. Nah, hanya penyakit COVID-19 inilah yang bisa menyebabkan penurunan saturasi itu begitu cepat. Dan hebatnya COVID-19 ini bisa muncul dalam 1000 wajah. Sehingga masyarakat juga kadang kurang aware. Bisa muncul dalam bentuk diare, dalam bentuk sakit perut, dalam bentuk tadi tidak nafsu makan, dalam bentuk lemas. Jadi nggak selalu sesak napas gitu, nggak selalu muncul gejala dari paru-paru enggak, ya. Bisa juga ada rasa letih, demam. Nah, baru tahu COVID setelah napas. Nah, itu sudah biasanya sudah. Ya, betul Prof. Jadi kita harus memperkuat ini tadi, tracing dan juga edukasi ke masyarakat, memastikan yang sudah positif, ringan sampai sedang, jangan sampai menuju berat. Kalau bisa ringan sembuh, sedang sembuh. Jangan ringan, sedang, berat, meninggal. Jangan sampai begitu. Tapi ringan, sembuh, sedang, sembuh. Itu yang harus diupayakan, Prof. Ya. Plus vaksinasi. Ya, gini. Dari 646 itu, Bu, yang paling banyak adalah dokter umum. J.
dokter umum. Dan yang kedua, kalau kita lihat di data, yang paling banyak berikutnya adalah yang paling cukup tinggi yang meninggal pada itu adalah kalau tidak itu adalah dokter anak umum, dokter anak dan ginekologi, Bu. Y. Nah, kalau kita lihat seperti itu artinya apa, Bu ya? Ya, dokter umum tuh hampir lebih dari 300 kalau nggak salah, 360-an. Ya. Nah, pertama, ini masih muda-muda ya, Bu ya? iya, Ini umumnya kan bukan spesialis, berarti dokternya masih muda-muda, usia produktif lah, 30-40 ya. jadi ada kemungkinan satu APD di puskesmas, Prof. Kurang lengkap. Dan juga saya mendapat informasi dari sejawat dokter, kadang-kadang APD harus beli sendiri, Prof. Padahal kan APD sekali pakai, pakaian hazmat tuh sekali pakai, dan harganya kan tidak murah juga ya sekali pakai. Nah itu yang kadang-kadang ketersediaan APD di puskesmas ya. Nah padahal kan setiap dokter yang praktek tuh harus APD lengkap, Prof. Kan kita nggak tahu yang datang itu pasiennya bawa virus apa enggak, kan nggak tahu. Jadi harus selalu APD lengkap. Jadi kemungkinan itu kelengkapan APD. Lalu yang kedua, mungkin protokol di puskesmas itu juga tidak seketat, belum ketat ya, seharusnya ketat gitu. Ketat untuk triasenya, artinya ini dulu, men-screening ya, mana yang gejala COVID dibelokkan ke kiri, yang tidak belok ke kanan, misalnya begitu ya. Jadi di screening di awal. Nah ini kadang-kadang bercampur gitu ya, kadang-kadang bercampur. Jadi memang terus terang resiko dokter tuh lebih besar. Juga kemungkinan yang dokter umum ini adalah para residen ya yang sedang mengambil pendidikan spesialis. Mereka juga ada di garda yang paling depan ya, yang langsung menangani pasien-pasien ini. Lalu juga akibat kelelahan, stres ini juga bisa menurunkan imun, begitu. Nah, apalagi sebulan terakhir ini kasus bertambah tinggi, ya ini betul-betul mereka mengalami, ya bisa dibayangkan kalau Prof. Indra tiap hari harus pakai hazmat, bisa dibayangkan ya. Itu 8 jam nggak boleh buka. Ya. Bu, apa di rumah sakit itu tidak ada shift toh, Bu? Shift-shiftan, dan yang kedua tentunya dokter itu kan dilatih fisiknya toh, Bu. Selain dia mengalami ujian-ujian kedokteran, juga kesehatan badannya kan dilakukan olahraga bersama atau apa sehingga fitnessnya tuh tinggi gitu loh, Pak. Nah, kalau mengenai menjaga kebugaran itu memang inisiatif masing-masing individu saat ini ya, masing-masing inisiatif masing-masing individu. Dan dalam kondisi pandemi ini kalau kita lihat di banyak literatur di berbagai negara itu juga faktor kelelahan karena memang ada shift ya, tetapi sekali lagi ini kondisi darurat ya, jumlah pasiennya banyak, kemungkinan tertularnya tinggi ya. Jadi teman-teman sejawat banyak yang mengatakan ini sekarang kita kayak nunggu giliran nih gitu. Hari ini si A, besok si C, besok si D. Lah, jangan-jangan kita juga kena nih gitu. Ya, karena jadi sebetulnya mereka berat ya. Artinya masyarakat umum harus menghindar dari virus, tapi dokter harus menuju ke virus gitu. Yeah. Nah, ini luar biasa memang jadi ya jelas dibutuhkan stamina yang luar biasa, fisik maupun mental. Tetapi yang namanya manusia tadi, ya tetap bukan robot ya. Jadi sesudah terus-menerus under pressure sekian bulan itu memang. Nah ini makanya perlu ada gerakan yang masif, mencegah tadi, Prof. Mencegah yang ringan, sedang itu menjadi berat sehingga harus ke rumah sakit, itu yang harus diputus mata rantainya. Ini yang intervensi ke masyarakat ini, community base ini, ya ini yang perlu satu komando yang jelas dari pimpinan-pimpinannya. Perluan, Prof. Nah kalau kita lihat ya Bu ya kemampuannya, kalau kita lihat ke Singapura saja Bu, rumah sakit itu yang paling diukur standarnya, yang paling banyak penilaian awalnya itu bukan di operasional Bu, UGD. Maka investasi pertama di Singapura itu adalah UGD.
Pemerintahnya membagi UGD untuk seluruh yang ada. Kemampuan dokternya, semua dokter harus bisa di UGD. Nah, dalam kondisi seperti itu, di Indonesia kan sebaliknya. Kita di UGD itu menjadi spesialis khusus, sementara kita lebih banyak mencurahkan di operasional dengan kondisi-kondisi normal. Kita jarang mempunyai seorang dokter yang memang terlatih dalam kondisi-kondisi berat seperti sekarang ini. Sehingga berikutnya itu menjadi tujuan kita. Dokter-dokter itu lelah karena long hours work atau juga ketakutan, Bu? Ya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Terus terang memang dari penuturan teman-teman sejawat, sekian persen ketakutan itu tetap ada ya, karena apalagi yang bertugas langsung merawat pasien COVID. Dan terus terang dari jumlah dokter yang ada, memang belum semuanya teroptimalkan digunakan untuk menangani ini, Prof. Karena ya ini kan kita juga terkait dengan sistem di BPJS gitu ya, artinya dokter yang punya kewenangan itu adalah dokter penyakit dalam atau dokter penyakit paru begitu ya. Nah, tentu perlu ada terobosan regulasi bahwa dokter-dokter lain pun juga boleh menjadi DPJP itu, Prof, menjadi dokter penanggung jawab pasien untuk COVID. Walaupun dia misalnya dokter spesialis kulit ya, atau dokter spesialis yang lain ya, itu juga diperbolehkan untuk merawat pasien COVID sehingga bisa mengurangi beban dari spesialis yang berhubungan langsung, gitu, Prof. Bu, kalau berikutnya kalau kita lihat seperti itu kondisinya, dengan tingkat yang tinggi, gini kalau pada saat yang sama, ini jumlah COVID untuk usia bukan usia lansia loh, Bu, yang melonjak. Yang melonjak justru usia produktif. 30, 40, 50, di bawah 50, tinggi sekali. Berarti apa ini, Bu, ya? Apakah ini berarti sebetulnya strategi kita yang kemarin itu meleset, Bu? Kita arah kira-kira lansia, ternyata yang meningkat justru bukan di lansia, tapi yang meningkat justru yang ada di usia produktif. Iya, ya betul, Prof. Ini juga sangat memprihatinkan. Sekarang bergeser ya dari penuturan petugas pemulasaran jenazah itu juga mengatakan dulu yang meninggal banyak usia-usia di atas 60, 70, sekarang usia 40, 30 ya, 50-an. Nah, dari statistik memang virus COVID-19 yang ori yang asli itu memang banyak menyerang ke lansia, itu dari data-data di negara lain. Sehingga sasaran vaksin yang pertama kalau kita masih ingat kan adalah lansia awalnya. Ya, juga petugas kesehatan. Yang pertama kan itu, lalu pelayanan publik ya. Nah, ketika virus COVID Delta varian ya, Delta varian ini datang dengan fitur yang lebih ganas, dilala yang sudah tervaksin tuh yang lansia. Sedangkan yang usia produktif itu belum tervaksin gitu. Sehingga mereka terkena. Memang kalau kita lihat statistik lebih banyak mengenai yang belum vaksin. Karena kalau kemarin-kemarin kan kita ketahui diutamakan yang usia di atas 55 tahun gitu kan. Ya, betul. Ya. Lalu setelah itu baru yang pelayan-pelayan publik. Nah, banyak masyarakat umum yang belum mendapat vaksinasi. Nah, ketika varian Delta ini datang tidak punya proteksi. Nah, inilah yang mungkin bisa menjelaskan kenapa bertambahnya jumlah kasus baik penyakit, kesakitan maupun kematian itu di usia muda. Ya. Ini juga datanya sama di Amerika juga demikian. Kasus banyak yang belum divaksin gitu. Nah, di sini ini isu yang sangat krusial juga, percepatan vaksinasi gitu. Nah, memang ini juga perlu satu komando, Prof. Artinya boleh juga kita mengajak masyarakat untuk inisiatif ya, kan ada lembaga mana, perkumpulan mana, alumni mana ikut vaksin ya. Nah, ini kan perlu di bawah satu komando dinas kesehatan.
dan perlu menjemput bola. Kalau kita minta masyarakat datang, ini potensi juga, Prof. Ya. Sekian ratus orang pada saat yang bersamaan di satu tempat yang sama. Ini juga potensi penularan. Nah, lebih bagus kalau door to door. Nah, tentu kalau door to door ini sekali lagi perlu penambahan jumlah tenaga kesehatan yang masif. Sebetulnya jumlah mahasiswa kedokteran dan kesehatan tuh banyak sekali, Prof. Ya, kalau mau didata itu hampir di setiap daerah itu ada Stikes, ada Poltekkes, ya, dan juga ada Fakultas Kedokteran. Mahasiswanya mungkin bisa kalau iya untuk kedokteran aja kan ada 93 ya Fakultas Kedokteran. Kalau untuk institusi keperawatan itu 800-an mungkin banyak, Prof. Ya. Itu kan kalau untuk nyuntik vaksin kan bisa. Tentu ada pengawasan tadi. Ada yang mengawasi yaitu dokter. Tapi kan untuk petugas ibaratnya dulu kan ada jurim ya, Prof. Iya. Imunisasi. Juru keliling, mantri. Nah, mantri ya itu kan bisa door to door. Nah, Iya. segera dipercepat, Prof. Iya. Jadi Bu ya, kalau kita melihat di sini, selain dokter anak, ginekolog. Iya. Kenapa Bu? Apa namanya? Kalau ginekolog itu ya penularan apa namanya? Ini yang apa? Saya kurang mendapatkan informasi ya kenapa ginekolog itu bisa juga urutan yang terkena ya. Kemungkinan apa namanya karena jumlah apa ya interaksi dengan pasien itu lebih COVID-nya tinggi. Ya lebih banyak jadi viral istilahnya tuh viral load ya. Ya. Jadi tereksposnya lebih tinggi ya Bu ya. Yang berikutnya yang juga tinggi Bu, dokter bedah. Iya, ini kan juga termasuk yang pegang pisau ya. Ya, dengan kondisi sekarang, ya di ruang bedah itu ternyata sangat tradisional, jarang yang memang dikhususkan untuk pandemik. Sehingga ruang hampanya itu tidak terjadi. Karena negatifnya nggak ini ya, Prof. Ya, sehingga otomatis dokter bedah ini kok terekspos juga ya Pak ini. Iya. Nah, memang di rumah sakit itu kan sebetulnya udaranya anggap aja udah isinya penuh virus ya, udara rumah sakit itu. Betul. Saking banyaknya ini, jadi apa? Ya kehati-hatian yang luar biasa pun itu kan hebatnya virus ini tuh tidak hanya lewat droplet ya. Jadi walaupun sudah ditutup semuanya astronot, kan nggak mungkin 8 jam itu nggak makan nggak minum ya. Betul Bu. Ya terpaksa akhirnya buka. Nah di sini mungkin Prof. Apa namanya ketika istirahat atau ketika virusnya kan juga bisa nempel. Betul. Di permukaan. Nah ini yang luar biasa. Artinya virus influenza saja hanya bisa droplet, tapi virus COVID ini tidak hanya droplet tapi juga menempel di permukaan. Nah ini yang perlu kehati-hatian yang luar biasa, Prof. Dulu saya berpikir ketika kita melakukan dan teman-teman saya melakukan, berpikir yang paling high risk itu adalah dokter gigi. Gigi karena membukakan mulut dan kemudian itu ada. Tapi kalau kita lihat datanya, dokter gigi yang meninggal termasuk rendah Bu ya. Iya. Mungkin jumlah pasien yang ke dokter gigi juga berkurang, Prof. Iya. Jadi jumlah pasiennya drop, dokter giginya juga jadi sedikit ya. Iya, karena memang disarankan waktu itu kalau tidak emergensi jangan ke rumah sakit gitu. Disarankan. Jadi misalnya misalnya ada pasien punya penyakit yang tidak urgent, tidak emergensi atau tidak harus segera ditangani itu disarankan di rumah dulu gitu. Jangan ke rumah sakit. Nah ini mungkin juga kalau yang obskin kan nggak mungkin ditunda ya orang melahirkan atau orang bedah juga nggak mungkin ditunda gitu. Bu, ini kita menghadapi kematian yang sekitar 2.000 orang.
Walaupun banyak joke yang mengatakan yang lahir kan lebih dari 2000. Ada joke begitu juga. Artinya secara populasi tidak berpengaruh, hanya kepada yang tercinta dan lingkungan keluarga lah. Tetapi pertanyaannya bukan di situ, Bu. Dengan meninggalnya semua dokter itu, banyaknya tenaga kesehatan yang berpulang. Sedangkan kita bukan di ujung pandemik, Bu. Bahkan mungkin kita akan masuk ke tsunami ketiga, kedua itu masih sangat mungkin terjadi. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan agar tenaga kesehatan ini menjadi cukup, kemudian yang ada tidak keletihan, kemudian yang ada juga mengalami penurunan kekhawatiran. Ya, jadi mengoptimalkan semua dokter yang ada, semua petugas kesehatan yang ada. Ya, diperbolehkan juga menangani pasien COVID-19. Kalau di rumah sakit kan sudah ada pembagian ya, misalnya dokter kulit itu tidak menangani pasien COVID. Nah, sekarang semua dokter boleh menangani gitu. Ya, apapun spesialisasinya. Bahkan dokter umum juga boleh. Ya, tentu ada pembekalan pelatihan itu biasa ya, tetap ada pembekalan minggu, tapi mereka diperbolehkan. Nah, itu juga bisa mengurangi beban yang spesialis-spesialis yang terlalu berat bebannya sehingga dibagi rata. Lalu semua dokter umum dikerahkan gitu. Ya, kalau anggota ID itu ada 200-an ribu seluruhnya. Itu dikerahkan semua. Ya. Termasuk mereka yang sudah selesai pendidikan dokter tapi tinggal nunggu lulus, kerahkan semua. Mahasiswa juga dikerahkan semua. Ini kalau ada satu komando itu insya Allah bisa ngopeni yang di masyarakat supaya yang belum positif tidak positif, yang sudah positif tidak menjadi ringan atau tetap tanpa gejala, yang ringan tidak menjadi berat, tidak menjadi sedang tidak menjadi berat. Ini harus kita cegah mata rantai ini. Kalau tidak, saya tidak bisa bayangkan gitu bagaimana rumah sakit bisa kelebihan beban ya, bahkan sekarang katanya mau masuk kuburan pun juga jadi antri gitu. Betul, Bu. Jadi di Camar Jenazah kuburan, Bu, pesan peti mati pun antri. Iya. Sehingga keluar dari kamar mayat atau kamar jenazah di rumah sakit pun antri, Bu. Betul ya. Banyak rumah sakit mengatakan kekurangan kantong jenazah, kekurangan peti jenazah gitu. Ya. Itu luar biasa. Makanya jadi harus ini, Prof. Komando bupati ke bawah itu, Prof. Ya. Kan dana sudah ada gitu ya. Mungkin juga ada ketakutan juga mungkin dari para pejabat ya, nanti dituntut ya kalau menggunakan dana nggak sesuai. Nah, tentu perlu ada diskresi dari Menteri Keuangan mungkin ya. Boleh menggunakan dana, boleh membuat keputusan di tingkat bawah gitu ya, di luar yang normal gitu. Itu ya, jadi memperkuat puskesmas. Kalau saya lihat sekarang ini harus kapasitas puskesmas ditingkatkan, nakes-nakes itu APD-nya juga yang di tingkat puskesmas diperkuat, kemudian protokol di puskesmas diperkuat, termasuk insentif, Prof. Ternyata juga insentif itu mengalami bottleneck. Kelambatan ya? Terlambat. Realisasinya. Iya, banyak dokter yang sudah meninggal pun belum dapat insentif. Teman sejawat saya mengatakan terakhir terima November 2019, bayangkan. Wow. Jadi betapa dokter itu sekarang ini memang betul-betul luar biasa pengorbanannya. Iya. Bu, jadi ini pertanyaan yang sangat banyak dari netizen baru saja ini masuk, Bu. Bu, kalau nanti betul-betul terjadi tsunami yang ketiga, Bu, di daerah-daerah, dokter sudah banyak yang meninggal, pasien tenaga kesehatan juga sudah banyak yang meninggal. Kira-kira itu pasrah diri atau bagaimana, Bu, yang akan terjadi? Ketika masuk ke desa-desa, ke daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya tidak sebagus di kota. Iya, penguatan masyarakat, Prof. Penguatan masyarakat. Iya, penguatan masyarakat dari segi tadi gizinya, nutrisinya, juga obat-obatan vitamin ya, vitamin itu segera didistribusikan ke wilayah-wilayah ya, ke daerah-daerah.
Ya. Lalu masyarakat diedukasi ini juga harus gencar. Edukasi itu kan bisa dilakukan juga ya oleh banyak pihak. Ya. Jadi keterlibatan RT, ketua RW untuk wilayahnya masing-masing ini ya. Ini perlu. Jadi masyarakat memang ketahanan masyarakat akhirnya ini ibaratnya apa, desa siaga ya. Ya. Desa siaga ini Siaga bencana, Bu. betul-betul ini saling mendukung ya, masyarakat saling memberitahu kalau ada yang isoman jangan ngumpet atau tidak memberitahu ke RT, karena sering juga demikian, takut dicap, takut distigmatisasi, mereka tidak lapor gitu, tahu-tahu udah meninggal. Ada laporan anak kos juga tahu-tahu meninggal gitu. Nah ini jadi memang akhirnya kembali penguatan di level akar rumput, di level masyarakat. Berarti manajerial levelnya harus sampai ke desa dan RT ya, Bu ya? Ya, Bu. Ini data terakhir COVID-19 masuk desa, Bu. Ini kalau kita lihat di Majalengka, desa Burujul Wetan, di Bantul, Bu, dekat Ibu tinggal, itu ada desa Banguntapan, Bu. Di Klaten, sekitar 20-30 menit dari Ibu, itu ada desa Jurang Jeru, Bu. Itu warganya dengan kematian yang tinggi sekali, Bu. Penduduknya seperti di Banguntapan tuh kematian di bulan Juli aja 98. Ya. Saya ingin berarti maksudnya kekhawatiran tadi Satgas ini agak terlambat. Karena sudah ada terjadi ini, Bu. Peringatannya sudah datanya sudah ada, hanya bulan Juli loh, Bu. Di bulan Juli di satu desa namanya Banguntapan 98 orang meninggal. Nah, berarti saya ingin menanyakan di satu sisi ini ada tadi Ibu mengatakan relawan dokter, relawan mahasiswa dokter harus dikerahkan. Pendidikan atau persiapan pelatihan seperti apa Ibu ya? Yang harus mulai disiapkan agar para relawan residen, para dokter yang katakanlah sudah masuk ke semester 8 ya, semester 8 gitu istilahnya, yang pendidikan dokter atau yang para residen itu siap. Apa yang harus dibekali untuk mereka, Bu, dalam menghadapi sebagai relawan COVID-19 ini, Bu? Ya, jadi sebetulnya kalau kita berpikir sederhana, kita bisa minta semua institusi, baik fakultas kedokteran, jangan lupa kita punya banyak stikes, punya banyak mahasiswa keperawatan, mahasiswa kebidanan, mereka juga mampu kok nyuntik, mereka juga punya pengetahuan tentang kesehatan gitu. Nah, mereka ini lapor ke dinas, ini loh saya punya mahasiswa misalnya 1000, saya punya mahasiswa ini, dinas masing-masing. Lalu dinas mendata, sudah ada alamat-alamatnya, ya, diundang datang ke dinas untuk pembekalan mengenai COVID, ya, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana bisa melakukan isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipantau selama isolasi mandiri, apa saja yang diperlukan obat-obatannya, nutrisinya bagaimana, terus juga lifestyle-nya, mengurangi stres selama isoman, bahkan juga selama bekerja dari rumah maupun belajar dari rumah. Ini kan juga tingkat stres masyarakat juga tinggi sebetulnya. Prof. Indra yang biasanya keliling dari bandara ke bandara tiba-tiba di rumah terus. Nah ini juga perlu ada upaya-upaya untuk menggerakkan masyarakat di dalam lingkungannya masing-masing supaya tetap produktif dalam kondisi seperti sekarang ini. Demikian yang perlu sebetulnya untuk diperkuat. Jadi sambil menunggu komando tadi dari Dinas Kesehatan, sebetulnya tadi tingkat RT, RW, masing-masing masyarakat itu bisa saling membantu gitu. Ini yang juga sebetulnya COVID-19 ini juga menyadarkan kita ya bahwa kita mungkin selama ini terlalu fokus pada banyak kegiatan di luar wilayah kita. Sekarang kita harus melihat ke wilayah kita, saling mendukung, saling sengkuyung ya, saling gotong royong gitu. Ya, Bu, ini satu pertanyaan yang penting banget, Bu ya. Karena dari sisi pendidikan kedokteran ini jelas clinical manajemennya terlihat, Bu. Banyak orang dokter, para ahli mengatakan fokus kita jangan dong ke preventif. Ini musuh yang datang nggak tahu nih
wujudnya apa? Mutasi terus, berubah terus. Kenapa kita tidak melakukan fokus, Bu, pada menurunkan orang yang meninggal, dan yang kedua pada pengobatan, Bu, atau terapi. Bisakah kita mengalihkan kondisi ini, kebijakan yang selama ini sangat bersifat preventif, vaksinasi ini, mengubah, menyiapkan untuk menjadi pengobatan, mengurangi tingkat yang meninggal. Karena begini, penyakit virus itu kan memang tidak seperti bakteri ya. Kalau bakteri memang ada antibakterinya, artinya untuk membunuh bakteri. Sedangkan penyakit virus itu sangat ditentukan oleh daya tahan tubuh, imunitas orang gitu. Kalau imunitasnya baik, bisa melawan virus, maka bisa tahan, bisa sehat gitu, bisa tanpa gejala. Jadi yang tanpa gejala pun mungkin banyak di masyarakat. Nah, jadi memang yang perlu diperkuat itu kalau virus memang pencegahan, bukan pengobatan. Karena apalagi dengan COVID-19 ini begitu terkena itu tadi, ya bisa ringan, dari tanpa gejala ke ringan, sedang, berat, meninggal. Nah, ini yang harus kita putus mata rantai ini. Dari pengalaman kalau sudah saturasinya menurun gitu, 8 di bawah 80 apalagi itu sudah sulit untuk diangkat gitu. Walaupun ada obat yang luar biasa ya, seperti Gamaras, mungkin pernah dengar ya obat Gamaras. Ya. Gamaras itu kan sekali memberi dalam waktu 5 hari kalau nggak salah itu sekian ratus juta ya, 400-an juta biayanya. Itu pun obatnya stroke. Ya, itu pun obat untuk meningkatkan imun itu isinya, imunoglobulin. Isinya itu kan imunoglobulin, antibody. Jadi bukan mengobati memang kalau virus, meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah tadi. Fokusnya di situ. Ya. Demikian, Prof. Ya Bapak Ibu ya, kita Indonesia nampaknya kita tahu bahwa sekarang saatnya para relawan, para mahasiswa yang kesehatan ya, di bidang kesehatan, di stikes, di keperawatan, kedokteran, untuk bergabung bersama dan melalui training-training khususnya nanti untuk bersiap-siap menghadapi gelombang berikutnya dari pandemik ini. Ya nampaknya itu. Namun tetap ada harapan ya Bu ya. Kita akan bisa mengakhiri ini semua. Ya. Ya, Bu, terima kasih sekali nih Bu Titi ya. Dan ini Bu Dr. Titi ini memberikan pencerahan bahwa ternyata kita masih punya cadangan SDM yang cukup banyak Bu ya. Cuman manajerial pengelolaannya harus mulai disiapkan karena bagaimanapun serangannya bukan hanya ke kota-kota besar lagi, tetapi juga akan ke desa-desa yang jauh, yang terpencar, jumlahnya banyak, dan jauh dari fasilitas yang bagus ya Bu ya. Ya, oke. Wah, terima kasih sekali Bu Titi atas podcast kita pada sore ini. Ya, dengan demikian kita berharap nanti para pengambil kebijakan, para rekan-rekan kita yang ada di masyarakat semakin memahami apa yang harus dilakukan di dalam masa pandemi ini. Ya. Terima kasih. Damai Indonesia ya. Terima kasih Bu. Salam sehat, salam damai Bu. Dan terima kasih.